Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang analisis Markov. Apa sih yang disebut dengan analisis Markov? Analisis Markov ini merupakan suatu bentuk teknik probabilistik yang mana bentuknya seperti sebuah analisa keputusan. Analisis Markov memberikan informasi probabilistik tentang situasi keputusan yang dapat membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan kata lain, analisis Markov bukanlah teknik optimisasi, melainkan sebuah teknik deskriptif yang menghasilkan informasi probabilistik. Analisis Markov secara khusus berlaku untuk sistem yang menunjukkan pergerakan probabilistik dari satu kondisi ke kondisi yang lain seiring dengan berjalannya waktu. Karakteristik analisis Markov. Analisis Markov digunakan untuk menganalisis sejumlah situasi keputusan yang berbeda. Namun pada pengaplikasiannya yang paling populer adalah pada masalah pergantian merek pelanggan. Analisis Markov memberikan informasi tentang kemungkinan peralihan pelanggan dari satu merek ke merek yang lainnya. Contoh masalah pengalihan merek akan digunakan untuk menunjukkan analisis Markov. Sebuah komunitas kecil memiliki 2 stasiun layanan bensin, Petroko dan Nasional. Penduduk komunitas membeli bensin di 2 stasiun setiap bulan. Departemen Pemasaran Petroko mensurvei sejumlah penghuni dan mendapati bahwa para pelanggan tidak sepenuhnya loyal kepada kedua merek bensin tersebut. Pelanggan bersedia untuk mengubah stasiun layanan sebagai akibat dari iklan, layanan, dan faktor lainnya. Departemen Pemasaran menemukan bahwa jika seorang pelanggan membeli bensin dari Petroko pada bulan tertentu, hanya ada 60 kemungkinan bahwa pelanggan akan membeli dari Petroko bulan berikutnya dan 40 probabilitas bahwa pelanggan akan membeli gas dari Nasional bulan berikutnya. Demikian juga jika pelanggan berdagang dengan Nasional di bulan tertentu, ada 80 probabilitas bahwa pelanggan akan membeli bensin dari Nasional di bulan berikutnya dan 20 probabilitas bahwa pelanggan akan membeli bensin dari Petroko. Probabilitas ini akan dirangkum dalam sebuah tabel F1. Jadi ringkasan diskusinya adalah contoh ini mengandung beberapa asumsi penting. Yang pertama adalah perhatikan bahwa pada tabel F1 probabilitas di setiap baris sama dengan 1 karena mereka saling eksklusif dan secara keseluruhan lengkap. Ini berarti bahwa jika pelanggan berdagang dengan Petroko 1 bulan, pelanggan yang harus berdagang dengan Petroko atau Nasional bulan berikutnya, yaitu pelanggan tidak akan menyerah membeli bensin juga tidak akan berdagang dengan keduanya dalam 1 bulan. Kedua, probabilitas pada tabel F1 berlaku untuk setiap pelanggan yang membeli bensin. Yang ketiga adalah probabilitas pada tabel F1 tidak akan berubah seiring waktu. Dengan kata lain, terlepas dari kapan pelanggan membeli bensin, probabilitas perdagangan dengan salah satu stasiun layanan bulan berikutnya akan menjadi nilai pada tabel F1. Probabilitas tabel F1 tidak akan berubah di masa mendatang jika kondisinya tetap sama. Jadi ini selanjutnya ada ringkasan tabel F1 tentang probabilitas pergerakan customer setiap bulan. Selanjutnya, properti ini yang menjadikan contoh ini disebut dengan proses Markov. Dalam terminologi Markov, stasiun layanan tempat pelanggan berdagang pada bulan tertentu disebut sebagai keadaan sistem. Jadi contoh ini berisi 2 kondisi sistem. Pelanggan akan membeli bensin di Petroko atau Nasional pada bulan apapun. Probabilitas dari berbagai kondisi dalam tabel F1 dikenal sebagai probabilitas transisi. Dengan kata lain, mereka adalah probabilitas pelanggan melakukan transisi dari satu negara ke lainnya selama satu periode waktu. Tabel F1 berisi 4 probabilitas transisi. Properti yang sudah dijelaskan mendefinisikan tentang proses Markov, mereka dirangkum dalam terminologi Markov sebagai berikut. Properti 1, probabilitas transisi untuk keadaan awal tertentu dari sistem berjumlah 1. Yang kedua, yaitu properti 2, peluang berlaku untuk semua peserta dalam sistem. Properti 3, probabilitas transisi konstan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah properti 4, negara-negara merdeka dari waktu ke waktu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikut ini ada probabilitas tabel negara.
Probabilitas steady state adalah probabilitas rata-rata bahwa sistem akan berada dalam keadaan tertentu setelah sejumlah besar periode transisi ini. Ini tidak berarti sistem tetap dalam satu keadaan. Sistem akan terus bergerak dari satu negara ke negara lain di periode waktu yang akan mendatang. Namun, rata-rata probabilitas bergerak dari satu negara ke negara untuk semua periode akan tetap konstan dalam jangka panjang. Dalam proses Markov, setelah beberapa periode berlalu, probabilitas akan mendekati kondisi stabil. Untuk contoh stasiun layanan kami, probabilitas kondisi mapan adalah 33. Ini maksudnya probabilitas perdagangan pelanggan di Petroko setelah beberapa bulan di masa depan, terlepas dari di mana pelanggan bertransaksi dalam bulan pertama. Yang ke-67 ini probabilitas perdagangan pelanggan di nasional setelah beberapa bulan di masa depan, terlepas dari mana pelanggan bertransaksi dalam bulan pertama. Ini perhatikan bahwa dalam penentuan probabilitas kondisi mapan sebelumnya, kami mempertimbangkan setiap kondisi awal secara terpisah. Pertama, kami berasumsi bahwa pelanggan pada awalnya berdagang di Petroko. Kemudian, kami menentukan bahwa probabilitas kondisi tetap adalah sama, terlepas dari kondisi awal, namun tidak perlu melakukan operasi matriks ini secara terpisah. Kami bisa saja menggabungkan operasi menjadi satu matriks sebagai berikut. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, sampai akhirnya kami sampai pada probabilitas kondisi mapan pada bulan 9. Perhatikan bahwa setelah 8 periode dalam analisis kami sebelumnya, probabilitas negara tidak berubah dari periode ke periode, yaitu dari bulan ke bulan. Sebagai contoh, sebagai berikut, dengan demikian kita juga dapat mengatakan bahwa setelah sejumlah periode di masa depan, dalam hal ini 8 jumlahnya itu, probabilitas negara dalam periode sama dengan probabilitas keadaan dalam periode I+1. Sebagai contoh, ini artinya sebagai berikut, bahkan tidak perlu menentukan periode mana di masa depan yang sebenarnya terjadi. Probabilitas ini untuk beberapa periode di masa depan begitu kondisi mantap telah tercapai. Untuk menentukan probabilitas keadaan untuk periode I+1, biasanya kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Probabilitas steady state dapat dihitung dengan mengembangkan seperangkat persamaan menggunakan operasi matriks dan menyelesaikannya secara bersamaan. Namun kami telah menyatakan bahwa setelah kondisi mapan ini akan tercapai, maka tidak perlu menentukan periode. Jadi kalau misalnya sudah menentukan kondisi mapan, setelah tercapai kondisi mapan itu, kita itu tidak perlu menentukan periode lagi. Dengan demikian, perhitungan kami dapat ditulis ulang sebagai berikut. Melakukan operasi matriks menghasilkan set persamaan sebagai berikut. Ingat bahwa probabilitas transisi untuk satu baris dalam matriks yaitu probabilitas negara harus berjumlah 1. Jadi itu PP N P sama dengan 1,0. Yang juga ditulis sebagai NP sama dengan 1,0 min P. Mengganti nilai ini menjadi di atas PP sama dengan menghasilkan probabilitas steady state dapat dikalikan dengan total peserta sistem untuk menentukan angka yang diharapkan di setiap negara di masa depan. Sebagai berikut, ini perhitungannya sebagai berikut ya. Ini adalah probabilitas kondisi mapan yang kami hitung dalam analisis kami sebelumnya. Selanjutnya ada penentuan stabil dengan QM untuk Windows. QM untuk Windows memiliki modul analisis Markov yang sangat berguna ketika dimensi matriks transisi melebihi dua negara. Komputasi aljabar yang diperlukan untuk menentukan probabilitas kondisi mapan untuk matriks transisi dengan bahkan 3 keadaan panjang. Untuk matriks dengan lebih dari 3 negara, kemampuan komputasi adalah suatu keharusan. Analisis Markov dengan QM untuk Windows akan diperlihatkan menggunakan contoh stasiun layanan di bagian ini. Tampilan F1 menunjukkan contoh input data. Kami untuk modul analisis Markov di QM untuk Windows. Perhatikan bahwa tidak perlu memasukkan sejumlah transisi untuk mendapatkan probabilitas steady state.
Program ini secara otomatis menghitung kondisi mapan. Jumlah transisi mengacu pada jumlah perhitungan transisi yang mungkin ingin Anda lihat. Kalau misalnya gambarnya kurang jelas, silakan dibuka di modul F ya. Yang berikutnya ini ada tampilan F2. Tampilan F2 menunjukkan solusi dengan matriks transisi kondisi mantap untuk contoh stasiun layanan kami. Nah, selanjutnya ini ada contoh tambahan analisis Markov. Meskipun menganalisis peralihan merek mungkin merupakan contoh paling populer dari analisis Markov, tapi teknik ini juga memiliki contoh pengaplikasiannya yang lain. Salah satu aplikasi yang menonjol berkaitan dengan kerusakan mesin atau sistem, dalam kurung seperti sistem komputer, operasi, produksi, atau sistem listrik. Misalnya, mesin produksi tertentu diberi status beroperasi dan rusak. Probabilitas transisi kemudian dapat mencerminkan kemungkinan mesin mogok atau beroperasi pada periode waktu berikutnya, yaitu bulan, hari, atau tahun. Sebagai contoh, diperhatikan matriks transisi harian tersebut. D1 T sama dengan operate per breakdown, D itu operation breakdown. Probabilitas untuk contoh ini adalah 88, ini probabilitas steady state mesin beroperasi, 12 probabilitas steady state mesin rusak. Sekarang jika manajemen memutuskan bahwa probabilitas jangka panjang adalah 12 untuk kerusakan yang parah, mungkin mempertimbangkan peningkatan pemeliharaan preventif yang akan mengubah matriks transisi untuk contoh ini. Keputusan untuk meningkatkan pemeliharaan akan didasarkan pada biaya kenalkan versus nilai peningkatan produksi yang diperoleh dari kerusakan yang lebih sedikit. Sejauh ini dalam diskusi kami tentang analisis Markov, kami hanya mempertimbangkan contoh-contoh yang terdiri dari dua negara. Ini karena masalah kenyamanan yang mana matriks 2x2 lebih mudah untuk dikerjakan dibandingkan dengan matriks yang besarnya lebih besar. Namun, ada suatu contoh di mana sejumlah besar negara dianalisis dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya. Sebagai perusahaan penyewaan truk carry all yang melayani 3 negara bagian, Virginia, North Carolina, and Maryland. Truk disewa setiap hari dan dapat disewa dan dikembalikan di salah satu 3 negara bagian. Matriks transisi untuk contoh ini mengikuti sebagai berikut. Probabilitas untuk contoh ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan aljabar yang sama seperti yang disajikan sebelumnya. Virginia, Maryland, and North Carolina. Dengan demikian, dalam jangka panjang, presentasi truk carry all ini akan berakhir di 3 negara bagian. Jika perusahaan memiliki 200 truk, maka kemungkinan untuk memiliki jumlah truk berikut tersedia di setiap negara bagian kapan saja di masa depan. Berikutnya ada jenis matriks transisi khusus. Dalam beberapa kasus, matriks transisi yang berasal dari masalah Markov tidak dalam bentuk yang sama dengan yang ada dalam contoh yang ditunjukkan dalam modul ini. Beberapa matriks memiliki karakteristik tertentu yang mengubah metode normal analisis Markov. Meskipun analisis terperinci tentang kasus-kasus khusus ini berada di luar cakupan modul ini, kami akan memberikan contoh-contohnya sehingga mudah dikenali. Dalam matriks transisi sebagai berikut. Negara 3 adalah A, keadaan sementara. Setelah keadaan 3 tercapai, sistem tidak akan pernah kembali ke keadaan itu. Kedua status 1 dan 2 berisi probabilitas 0,0 untuk status 3. Sistem akan pindah dari status 3 ke status 1 dengan probabilitas 1,0, tetapi tidak akan pernah kembali ke status 3. Matriks transisi sebagai berikut disebut siklik. Sistem hanya akan berputar bolak-balik antara negara 1 dan 2 tanpa pernah keluar dari siklus. Akhirnya, pertimbangkan matriks transisi berikut untuk status 1, 2, dan 3. Keadaan 3 dalam matriks transisi ini disebut sebagai mengasyikkan atau menjebak menyatakan. Setelah keadaan 3 tercapai, ada kemungkinan 1,0 bahwa itu akan dicapai dalam periode waktu berikutnya. Dengan demikian, sistem yang berlaku berakhir ketika keadaan 3 dicapai. Tidak ada gerakan dari kondisi menyerap, item tersebut terperangkap dalam kondisi itu. Contoh utang.
Aplikasi untuk populer dari matriks negara penyerap adalah contoh utang buruk. Dalam contoh ini, negara bagian adalah bulan di mana pelanggan membawa hutang. Pelanggan dapat membayar hutang, yaitu tagihan, kapan saja, dan dengan demikian mencapai kondisi menyerap untuk pembayaran. Namun, jika pembayaran membawa utang lebih lama dari periode tertentu, katakanlah 2 bulan, hutang tersebut akan diberi label buruk dan akan ditransfer ke penagih tagihan. Negara utang buruk juga merupakan negara yang menyerap. Melalui berbagai manipulasi matriks, porsi piutang yang akan dibayarkan dan bagian yang akan menjadi kredit macet dapat ditentukan. Karena manipulasi matriks ini, contoh utang agak lebih kompleks daripada contoh Markov yang disajikan sebelumnya. Contoh utang akan diperlihatkan dengan menggunakan matriks transisi berikut yang menggambarkan piutang untuk perusahaan pemasok kantor A ke Z. Dalam matriks transisi negara yang menyerap ini, negara P menunjukkan bahwa utang dibayar, negara 1 dan 2 menunjukkan bahwa utang masing-masing berumur 1 atau 2 bulan, dan negara B menunjukkan bahwa utang menjadi buruk. Perhatikan bahwa begitu hutang dibayarkan, yaitu begitu item memasuki negara P, probabilitas pindah ke negara 1, 2, atau P adalah 0. Jika utang tersebut berumur 1 bulan, ada kemungkinan 70 bahwa ia akan membayar di bulan berikutnya dan probabilitas 30 bahwa ia akan pergi ke bulan 2 tanpa dibayar. Jika utang dalam 2 bulan, ada probabilitas 50 bahwa itu akan dibayar dan probabilitas 50 bahwa itu akan menjadi utang buruk di periode waktu berikutnya. Akhirnya, jika utang itu buruk, ada kemungkinan 0 bahwa ia akan kembali ke keadaan sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam menganalisis masalah Markov ini adalah mengatur ulang matriks transisi ke dalam bentuk berikutnya sebagai berikut. Kami sekarang telah membagi matriks transisi menjadi 4 bagian atau submetrik yang kami beri label di mana sebagai berikut. Matriks berlabel saya adalah matriks identitas, disebut karena memiliki yang sepanjang diagonal dan 0 di tempat lain dalam matriks. Operasi matriks pertama yang akan dilakukan menentukan matriks fundamental F sebagai berikut. F sama dengan I min Q dikurangi 1. Notasi untuk menaikkan saya min Q matriks ke daya min 1 menunjukkan apa yang disebut sebagai terbaik dari sebuah matriks. Matriks fundamental dihitung dengan mengambil kebalikan dari perbedaan antara matriks identitas saya dan Q. Sebagai contoh, matriks fundamental dihitung sebagai berikut. Matriks fundamental menunjukkan berapa kali diharapkan sistem akan berada dalam kondisi non-absorpsi sebelum penyerapan terjadi, misalnya sebelum hutang untuk menjadi buruk atau dibayar. Demikian menurut F, jika pelanggan dalam keadaan 1 atau 1 bulan terlambat membayar hutang, jumlah yang diharapkan pelanggan akan terlambat 2 bulan akan 30 sebelum hutang dibayar atau menjadi buruk. Selanjutnya kita akan mengalihkan matriks fundamental dengan R. Matriks dibuat ketika matriks transisi asli dipartisi. Nah, sebagai berikut ini. Diberi status awal apapun, misalnya jika utang saat ini di bulan pertama ada 85 probabilitas bahwa pada akhirnya akan dibayar dan probabilitas 0,15 bahwa itu akan menghasilkan utang buruk. Sekarang misalnya A ke Z, Office Supply Company memiliki piutang usaha sebesar $4.000 di bulan 1 dan $6.000 di bulan 2. Untuk menentukan bagian mana dari dana yang akan dikumpulkan dan bagian mana yang akan menghasilkan kredit macet, kami mengalihkan matriks dari jumlah dolar ini ke FR matriks sebagai berikut. Jika gambarnya kurang jelas, bisa dilihat di modul F. Dengan demikian, dari total $10.000 yang terhutang, perusahaan pemasok peralatan kantor dapat berharap
Untuk menerima $6.400 dan $3.600 akan menjadi utang buruk. Contoh utang dapat dianalisis lebih jauh dari yang kita lakukan di sini, meskipun matematika menjadi semakin sulit. Lalu ada solusi Excel dari contoh hutang. Gambar dapat dilihat di PowerPoint, bila kurang jelas dapat dilihat di modul F. Pada langkah pertama, matriks fundamental F dikembangkan. Pertama, matriks Q dikurangi dari matriks identitas I. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai numerik dari contoh kita dalam matriks yang diatur dalam sel C4D5 dan F4G5 dan mengurangi array di F4G5 dari array di C4D5. Pengurangan ini dapat dengan mudah dilakukan dengan menutupi sel I4J5 dengan kursor, dengan menyematkan rumus C4D5 F4G5 dalam sel I4. Lalu dengan tombol Ctrl dan Shift ditekan, kita menekan Enter. Selanjutnya, jika mengambil kebalikan atau inverse dari matriks dalam sel I4J5, hal ini dilakukan dengan menutupi sel C7D8 dengan kursor dan memasukkan rumus yang ditunjukkan pada bilah rumus di bagian atas spreadsheet sel C7. Lalu dengan Ctrl dan Shift ditekan, kita juga menekan Enter. Pada langkah kedua, FR matriks dihitung dengan memasukkan rumus operasi matriks untuk mengalihkan dua matriks dalam sel C14, D15. Misalnya rumus C7, C11, D7, C12 dimasukkan dalam sel C14 yang menghasilkan nilai 0,85 dalam sel C14. Akhirnya, pada langkah 3, nilai-nilai matriks yang menunjukkan jumlah hutang yang dibayar dan kredit macet untuk contoh yang akan dihitung menggunakan rumus untuk mengalihkan dua matriks. Misalnya, rumus dalam sel C21 adalah C14, C18, C15, C18, menghasilkan nilai 6.400. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal. Selama 12 bulan terakhir, printer komputer berfungsi 80% dari waktu dengan benar. Selama bulan ini berjalan, jika komputer juga berfungsi dengan benar di bulan sebelumnya, ini berarti bahwa 20% dari waktu printer tidak berfungsi dengan baik untuk bulan tertentu. Selain itu, diamati bahwa 85% dari waktu printer tetap salah disesuaikan untuk setiap bulan tertentu. Jika itu salah menyesuaikan dengan bulan sebelumnya, dan 15% saat printer beroperasi dengan benar pada bulan tertentu, ketika itu tidak beroperasi dengan benar pada bulan sebelumnya. Solusi penyelesaiannya adalah dengan rumus sebagai berikut, di mana X sama dengan nilai variabel acak, mega sama dengan standar deviasi dari distribusi, mu sama dengan rata-rata distribusi, pi sama dengan 2,14, e sama dengan 2,718.